Tahukah kamu microwave ternyata ditemukan secara tidak sengaja? Kisahnya dimulai pada tahun 1945 ketika seorang insinyur Amerika sedang menguji radar untuk keperluan militer. Saat bekerja di dekat alat tersebut, ia menyadari sesuatu yang aneh. Coklat di dalam sakunya tiba-tiba meleleh. Karena penasaran, Spencer mencoba meletakkan biji jagung di dekat alat itu. Hasilnya mengejutkan, biji jagung tersebut berubah menjadi popcorn. Ia kemudian menguji telur. Telur itu justru meledak karena dipanaskan oleh gelombang mikro. Kaget. Gitu. Kaget. Kaget. Ya kaget itu aja. Saya akan lawan. Dari serangkaian percobaan sederhana, itulah lahir ide membuat microwave oven, alat yang mampu memanaskan makanan dengan cepat menggunakan gelombang mikro. Saat pertama kali diperkenalkan, microwave berukuran sangat besar, beratnya lebih dari 300 kg dan harganya sangat mahal. Kini, microwave menjadi salah satu peralatan dapur yang digunakan oleh jutaan keluarga di seluruh dunia. Kisah ini membuktikan bahwa penemuan besar terkadang berawal dari rasa ingin tahu terhadap kejadian yang tampaknya biasa saja. Kalau ingin tahu kisah menarik di balik produk-produk terkenal di dunia lainnya, jangan lupa subscribe dan ikuti channel ini untuk tahu lebih banyak. Tahukah kamu, bubble wrap ternyata awalnya bukan dibuat untuk membungkus barang. Pada tahun 1957, dua orang penemu menciptakan lembaran plastik bergelembung dengan tujuan membuat wallpaper 3 dimensi yang unik. Sayangnya, ide itu gagal total. Hampir tidak ada yang tertarik memasang wallpaper bergelembung di rumah mereka. Mereka kemudian mencoba menjualnya sebagai isolasi rumah, tetapi hasilnya juga tidak memuaskan. Alih-alih menyerah, mereka melihat bahwa gelembung udara pada plastik tersebut sangat efektif melindungi barang dari benturan. Akhirnya, produk itu dipasarkan sebagai bahan pembungkus barang pecah belah saat pengiriman. Keputusan itu mengubah segalanya. Kini, bubble wrap digunakan di seluruh dunia untuk melindungi paket selama proses pengiriman. Dan bahkan banyak orang senang memencet gelembungnya untuk menghilangkan stres. Kisah bubble wrap mengajarkan bahwa produk yang gagal di suatu pasar bisa jadi kesuksesan besar di pasar yang berbeda. Kalau kamu ingin tahu kisah unik di balik produk-produk terkenal di dunia lainnya, jangan lupa subscribe dan ikuti channel ini untuk tahu lebih banyak. Pernah bertanya-tanya, kenapa namanya WD-40? Kenapa bukan WD-1 atau WD-10? Ternyata nama itu menyimpan kisah kegagalan yang luar biasa. Pada tahun 1953, sebuah perusahaan di Amerika Serikat sedang mengembangkan cairan untuk mencegah karat dan mengusir kelembapan pada komponen roket. Namun, percobaan pertama gagal, percobaan kedua juga gagal, bahkan hingga percobaan ke-39. Mereka belum mendapatkan formula yang diinginkan. Barulah pada percobaan ke-40 mereka berhasil menciptakan formula yang efektif. Karena itulah produk tersebut diberi nama WD-40. WD berarti water displacement atau mengusir air, sedangkan 40 menunjukkan bahwa formula tersebut baru berhasil pada percobaan ke-40. Kini WD-40 digunakan di seluruh dunia untuk melumasi engsel, menghilangkan karat, melindungi logam, hingga membantu melepaskan baut yang macet. Kisah WD-40 mengajarkan, kadang kesuksesan bukan datang pada percobaan pertama, tetapi setelah puluhan kali kegagalan. Kalau kamu suka cerita di balik produk-produk terkenal di dunia, jangan lupa subscribe dan ikuti channel ini. Tahukah kamu, Listerine yang sekarang dikenal sebagai obat kumur ternyata awalnya bukan dibuat untuk berkumur. Pada tahun 1879, Listerine dikembangkan sebagai antiseptik bedah untuk membantu membunuh kuman. Namanya diambil dari nama ahli bedah Inggris, Joseph Lister, pelopor penggunaan antiseptik dalam operasi. Beberapa tahun kemudian, Listerine juga pernah dipasarkan sebagai disinfektan untuk lantai, pembersih luka, bahkan obat untuk mengatasi ketombe. Barulah pada awal abad ke-20, perusahaan melihat peluang baru dan mulai memasarkan Listerine sebagai obat kumur. Strategi pemasarannya sangat sukses, terutama dengan kampanye tentang bau mulut atau halitosis, sehingga masyarakat mulai menganggap obat kumur sebagai kebutuhan sehari-hari. Kini Listerine dikenal di seluruh dunia sebagai salah satu merek obat kumur paling terkenal. Kisah Listerine membuktikan bahwa kadang yang berubah bukan produknya, melainkan cara perusahaan memposisikan produk tersebut di pasar. Kalau ingin tahu kisah unik perusahaan dan merek terkenal lainnya, jangan lupa subscribe dan ikuti channel ini.
Tahukah kamu, Samsung dulunya bukan perusahaan elektronik. Saat didirikan pada tahun 1938 di Korea Selatan, Samsung hanyalah perusahaan perdagangan yang menjual ikan kering, mie, buah-buahan, dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Baru beberapa dekade kemudian, Samsung mulai merambah industri elektronik, semikonduktor, hingga smartphone. Kini Samsung menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dan produknya digunakan oleh ratusan juta orang. Pelajarannya sederhana, perusahaan besar tidak selalu lahir dengan bisnis yang besar. Mereka berani berubah mengikuti zaman. Kalau ingin tahu kisah perusahaan besar lainnya, jangan lupa subscribe dan ikuti channel ini. Tahukah kamu Toyota awalnya bukan perusahaan mobil? Pada tahun 1926, pendirinya Sekichi Toyoda mendirikan perusahaan pembuat mesin tenun otomatis di Jepang. Bisnis ini sangat sukses dan bahkan hak patennya dijual ke perusahaan Inggris. Uang dari penjualan paten itulah yang digunakan putranya Kiichiro Toyoda untuk masuk ke industri otomotif. Pada tahun 1937 lahirlah Toyota Motor Corporation. Dari perusahaan pembuat mesin tenun, Toyota berubah menjadi salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Jadi, kalau Toyota tidak berani mengubah bisnisnya hampir 100 tahun lalu, mungkin hari ini kita tidak mengenal merek mobil Toyota. Tahukah kamu, Unilever bukan berasal dari satu negara, melainkan lahir dari kerjasama Belanda dan Inggris. Awalnya, di Belanda ada perusahaan pembuat margarin bernama Margarin Unie, sementara di Inggris ada perusahaan sabun bernama Lever Brothers yang didirikan oleh William Hesketh Lever. Pada tahun 1930, kedua perusahaan ini bergabung untuk memperkuat bisnis mereka di pasar global. Nama Unilever pun berasal dari gabungan kata Uni dari Margarin Unie dan Lever dari Lever Brothers. Mengapa mereka bergabung? Karena keduanya menggunakan bahan baku yang mirip seperti minyak nabati dan lemak, sehingga pengadaan bahan baku, produksi, dan distribusi bisa menjadi lebih efisien. Seiring waktu, Unilever berkembang menjadi salah satu perusahaan barang konsumsi terbesar di dunia. Produknya kini dijual di lebih dari 190 negara dan digunakan oleh miliaran orang setiap hari. Di Indonesia, Unilever hadir sejak 1933. Banyak produknya sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, seperti Rinso, Lifebuoy, Sunsilk, Pepsodent, Royco, Bango, hingga Dove. Jadi, meskipun kita mengenalnya sebagai satu perusahaan, Unilever sebenarnya adalah hasil penggabungan perusahaan dari Belanda dan Inggris yang kemudian tumbuh menjadi raksasa global. Ikuti akun ini untuk mengetahui sejarah singkat perusahaan-perusahaan terbesar di dunia.